Bagaimana caranya supaya bisa masuk surga sekeluarga? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu. Orang-orang tua yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Anak cucunya kemudian mengikuti keimanan dia. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walaupun amal soleh anaknya nggak sebanding dengan amal soleh bokapnya, nggak sebanding dengan amal soleh kedua orang tuanya, di-upgrade surga anaknya sehingga selevel dengan surga kedua orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan jatah surga orang tuanya tidak terkurangi sedikit pun gara-gara upgrading surga anaknya menjadi satu level. Insya Allah di sini semuanya nanti connecting door di surga Firdaus bersama sekeluarganya semua. Dan tidak ada anak kita yang masuk neraka. Nah itu semua tergantung, bisa nggak kita menjadi teladan keimanan bagi anak-anak kita. Sidang Jemaah rahimakumullah, ada banyak yang ingin saya sampaikan. Tetapi saya ingin katakan ada 4 jenis anak di dalam Al-Quran. Yang paling bagus adalah qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Adalah ayah yang berhasil mendidik anaknya menjadi permata hatinya. Yang gimana itu? Ya anak yang saleh, yang bisa masuk surga sekeluarga. Kriterianya di dalam Al-Quran itu adalah jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada surga Aden diperuntukkan untuk orang sekeluarga masuk surga. Mudah-mudahan semua jamaah di sini bisa menjadi pemimpin keluarga yang bisa ngajak masuk surga sekeluarga. Nanti insya Allah tempat Anda bersama satu keluarga itu namanya surga Aden. Siapakah dari bapakmu, pasanganmu, keturunanmu yang bisa masuk bareng sama kamu sekeluarga? Waman sholaha. Orang-orang yang saleh dari kalangan bapak mereka, yang saleh dari kalangan istri mereka, dan yang saleh dari kalangan anak cucu mereka. Nah ini kriteria untuk bisa masuk surga itu, makanya mendidik orang tua saleh, istri salehah, anak-anak yang saleh. Nah, untuk bisa sekeluarga masuk surga itu memang perlu upaya-upaya keras. Ya, saya ingin sampaikan tadi misalnya ada 4 jenis anak. Yang paling top adalah orang tua yang mendidik anak menjadi qurrata a'yun, menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh itu kriterianya apa? 1, tentu mentauhidkan Allah, tidak musyrik. Yang kedua dan yang ketiga, disiplin dengan syariat. Itu yang ditetapkan. Saya sering kontrol buku pelajaran anak saya. Sampai anak saya yang kuliah, saya nggak lepasin. Karena banyak dosen-dosen yang error. Jangan-jangan disekolerkan kepala anak gue. Bi, kenapa nak? Ini bingung nih ada dosen. Katanya masalah aborsi, masalah hak asasi manusia. Orang barat itu kan nggak punya etika ketimuran, apalagi agama, jadi bebas-bebas saja. Jadi perempuan di barat itu kan secara HAM, dia boleh memilih mau hamil atau tidak hamil. Kata dosen kayak gitu. Ya memang, dengan standar HAM. Tetapi jangan kamu mengikuti cara berpikir dosen seperti itu. Nah, itu minus ideologi. Saya harus berdiskusi dengan anak saya. Dan mata pelajaran anak saya buka. Sekolah Islam. Hari ini pelajaran Quran hadis. Coba Abi baca. Sambil sarapan baca buku pelajaran anak-anak. Ini bapak banyak yang nggak tahu mata pelajaran anak-anaknya. Apalagi isinya. Mata pelajaran aja gak tahu. Karena autis bapaknya ini. Dia cuma cinta sama dirinya sendiri, pikirannya sendiri. Dikasih sama orang lain tuh anak kepalanya. Dia cuma besarin badannya. Rugi banget bapak kayak begini. Kontrol. Saya bilang, nak, ini nih pelajaran yang ditulis ini, nak. Jangan baca. Kamu baca tafsir itu. Kita punya perpustakaan keluarga, baca tafsir, pelajaran yang diajarin sekolah nih. Masa surat Al-Kafirun tujuannya untuk toleransi beragama? Toleransi yang beragama maksudnya juga dalam pemahaman yang sangat liberal. Ini bahaya, nak. Tapi dia belum paham ini bahaya. Gurunya juga jangan-jangan nggak tahu ini bahaya. Udah kesusupan pemikiran walaupun sekolah Islam. Di Indonesia ini, kurikulum Diknas masih mengatakan manusia keturunan monyet, belum keturunan Adam. Hanya anak yang mengaji saja mengatakan dirinya keturunan Adam. Tapi kalau masih Diknas, kurikulumnya masih keturunan monyet anak kita.
Secara ilmiah mereka belum bisa menemukan kalau manusia keturunan Adam. Sayang anakmu nanti. Tapi kebanyakan, mohon maaf, orang tua itu menjadikan anak, kan ada aduwan lakum, anak menjadi musuh bagi kamu, fitnah, anak menjadi fitnah bagi kamu, dan yang terakhir adalah anak sebagai zina, perhiasan bagi kamu. Umumnya, orang tua jadikan anak itu sebagai zina, perhiasan. Senang-senang, anak gue lucu, dibeliin bajunya yang bermerek, padahal dia belum paham merek, sepatunya yang bermerek. Akhirnya sekarang, coba lihat, baju anak-anak itu lebih mahal daripada baju bapaknya. Karena eksploitasi ayah-ayah yang tidak smart. Termasuk istri-istri yang tidak dididik oleh ayah. Akhirnya bayarnya mahal. Jadi ayah yang menjadikan anak sebagai zina, sebagai perhiasan, biasanya kosnya tinggi. Tapi ayah yang menjadikan anak qurrata a'yun, kosnya rendah, kualitasnya tinggi. Dan anak itu senantiasa mendoakan anaknya. Saya pribadi sangat menikmati dalam banyak hal ketika sudah mulai mikirin anak dan melihat si kecil berdoa dari jauh gitu begini. Saya juga nggak tahu apa yang didoakan, tetapi kemungkinan besar yang paling dihafal itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak tak berdosa itu didengarkan malaikat doanya, dan itu memudahkan pekerjaan ayahnya, melipat gandakan perolehan ayahnya. Tapi sebaliknya, teman saya punya anak saya punya teman, lalu temannya nggak diurusin sama bapaknya. Itu anak sering melaknat bapaknya di depan teman-temannya. Dan yang tambah seru lagi, teman-teman anaknya ikut melaknat bapaknya dia juga gitu. Jadi ada bapak yang dilaknat oleh anaknya dan dilaknat bareng-bareng oleh teman anak-anaknya. Itu orang ayah seperti itu sengsara hidupnya. Mudah-mudahan kita semua sadar dan sungguh-sungguh setelah ini menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah yang sukses. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه